mendapatkan sambutan dari petugas haji pemerintah Arab Saudi. Nyanyian marhaban atau selamat datang menyambut para calon jemaah haji pada Senin malam waktu setempat. Upacara penyambutan digelar oleh Muassasah Adilah, institusi yang melayani jemaah haji di bawah Kementerian Haji Arab Saudi. Para jemaah diberi secangkir air zam-zam dan juga buah kurma sebagai tanda selamat datang di Hotel Masa Al Bustan. Pemberian kurma, air zam-zam, dan taburan bunga merupakan bagian dari adat lokal yang menunjukkan rasa kecintaan kepada tamu yang datang. Upacara penyambutan ini juga dihadiri dari unsur pimpinan dari daerah kerja Madinah. Ratusan jemaah calon haji yang berada di asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah mengalami penundaan keberangkatan. Informasi selengkapnya disampaikan Clemencia Michelle dari Yogyakarta. Michelle, apa penyebab jemaah haji ini tertunda berangkatnya? Zelda, keberangkatan yang sempat tertunda adalah dari jamaah calon haji pada kloter 12, di mana kendala yang mengakibatkan penundaan keberangkatan kloter 12 ini merupakan adanya penyesuaian jumlah calon haji yang akan berangkat. Dan seharusnya pada kloter 12 ini dijadwalkan akan berangkat atau lepas landas dari Bandara Adi Sumarmo Solo pada pukul 11.05. Namun pada pukul setengah 12 tadi, bus jamaah calon haji kloter 12 baru saja berangkat dari asrama haji Donohudan. Dan penyesuaian jumlah calon haji ini tidak hanya menyebabkan penundaan keberangkatan pada kloter 12 ini, namun juga pada kloter-kloter sebelumnya. Bahkan ada jamaah calon haji yang mengalami atau menunggu keberangkatan hingga 5 sampai 6 jam. Penyesuaian jumlah penumpang pesawat dilakukan dengan memajukan keberangkatan calon haji yang sudah mempunyai visa untuk menutupi kekurangan jumlah penumpang karena ada beberapa calon haji yang belum mendapatkan visa. Pada kloter 12 ini ada sebanyak 99 penumpang mutasi masuk, di mana seharusnya mereka berangkat pada kloter lain. Namun karena mereka telah memiliki visa, maka disisipkan untuk berangkat pada kloter 12 ini. Sedangkan untuk mutasi keluar tercatat ada sebanyak 102 penumpang. Dan angka ini termasuk dari calon haji yang sudah berangkat atau telah dimutasi untuk berangkat pada kloter awal karena sudah memiliki visa, atau tertunda keberangkatannya karena sakit dan juga belum memiliki visa. Zelda? Ya, Michelle, lalu sudah diketahui kapan para jemaah calon haji yang tertunda keberangkatannya ini bisa diberangkatkan? Zelda, sejumlah jamaah calon haji yang sebelumnya harus menunggu dan belum mendapatkan visa pada pagi tadi, beberapa sudah berhasil mendapatkan visa dan dijadwalkan akan berangkat pada kloter 14 atau malam nanti. Dan jamaah calon haji yang sudah berada di asrama haji Donohudan Boyolali saat ini sudah mencapai di kloter 14. Dan total calon haji dari kloter 1 sampai 14 yang belum mendapatkan visa ada sebanyak 60 orang. Sementara para pendamping yang keberangkatannya ikut tertunda ada sebanyak 88 orang. Maka totalnya berjumlah 148 calon haji yang keberangkatannya sempat tertunda. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo setiap harinya melakukan perjalanan pergi Jakarta untuk mengambil visa milik jamaah calon haji. Dan pagi tadi ada sebanyak 424 visa yang baru datang, dan diantaranya ada visa milik 32 calon haji dari kloter 1 sampai 11, di mana mereka telah menetap di asrama haji Donohudan dan menunggu visa mereka untuk dapat berangkat dan melaksanakan ibadah haji. 32 calon haji beserta para pendamping ini dijadwalkan akan berangkat pada dalam kloter 14 pada pukul 9 malam nanti. Saat ini saya bersama dengan Bapak Bangun Soekarjo, salah satu di 32 jemaah yang akan diberangkatkan nanti malam. Siang Pak Bangun. Siang Mbak, ya. Pak Bangun, kapan mendapatkan informasi akan berangkat Pak? Dapat informasi akan berangkat tadi pagi jam 8, katanya visa sudah turun kan, ya, untuk istri saya. Bukan kami sebagai pendamping. Dan kami berada di sini sejak hari Kamis. Ya sudah, hari Kamis sudah 5 malam di sini. Ya. Sehingga harapannya nanti malam betul bisa berangkat.
Selama menunggu ini Pak, bagaimana kondisi Bapak dan jamaah lainnya selama menunggu di asrama haji? Selama menunggu kami memang sangat gelisah, kemudian sampai beberapa hari, dan kebetulan dari BPH atau mungkin dari KBH kami, dari Cilacap juga memberikan motivasi untuk datang ke Donohudan ini, memberikan motivasi kepada teman-teman yang belum mendapatkan visa. Sehingga ada kegiatan untuk manasik dan makan lagi di Donohudan ini. Baik Pak, selamat melaksanakan ibadah haji. Terima kasih, Mbak. Hari ini dijadwalkan ada 2 kloter lagi yang datang di asrama haji Donohudan, dan pada pukul 10 pagi tadi kloter 14 sudah datang di asrama haji Donohudan. Zelda. Baik, Clemencia Michelle melaporkan langsung dari Yogyakarta. Terkait dengan pola visa jemaah calon haji yang terkendala penerbitannya, Kementerian Agama Arab Saudi mengungkapkan penyebab dari polemik ini. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Prihadi langsung dari Madinah, Arab Saudi. Prihadi, apa sebabnya yang menjadi kendala dari penerbitan visa untuk jemaah haji asal Indonesia? Kepada wartawan, Ketua Umum Muassasa Adillah Hatim Ja'far Bali mengatakan terkendalanya penerbitan visa bagi jemaah calon haji Indonesia karena pada tahun ini Arab Saudi menerapkan sistem paket yang menjadi bagian dari sistem e-hajj atau haji elektronik. Dalam e-hajj sendiri atau dalam sistem paketan tersendiri dipersyaratkan bahwa setiap jamaah harus memiliki sistem paket pelayanan mulai dari perumahan, kemudian dari transportasi dan catering. Nah, jika proses pemaketan itu sudah dilakukan, maka visa akan langsung diterbitkan. Namun, jika belum misalnya, maka secara otomatis sistem penerbitan visa akan terkendala. Jadi memang harus dipastikan 3 komponen itu sudah dimiliki oleh jemaah calon haji, baru visa akan diterbitkan. Dalam penerapan sistem baru ini diakuinya tidak terlepas dari kendala. Namun pihaknya akan terus memantau perkembangannya dan mencari solusi dalam proses penerbitan visa. Pemantauan ini terus dilakukan bahkan selama 24 jam, Robert. Selain itu, baik pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi sendiri tidak bisa dipersalahkan satu sama lain. Namun yang terjadi pada tahun ini akan menjadi pelajaran masing-masing negara untuk langkah perbaikan selanjutnya. Tentunya haji Indonesia sendiri tidak hanya dilihat dari satu aspek e-hajj saja atau haji elektronik, tetapi menjadi suatu indikator dari berbagai aspek. Sehingga Indonesia ini dijadikan pilot project agar penyelenggaraan haji lebih baik dan untuk bisa diterapkan ke seluruh negara lain. Tidak hanya Indonesia saja, Robert, yang memperlakukan e-hajj oleh Arab Saudi, tapi tahun ini juga seluruh dunia sudah diberlakukan sistem pemaketan e-hajj. Terkait dengan terkendala penerbitan visa, Nigeria dan Pakistan pun juga memiliki kesalahan yang sama. Misalnya Nigeria saja yang tahun ini memberangkatkan 66.000 jemaah calon haji mengalami keterlambatan penerbitan visa sebanyak 24.000 atau hampir 50%-nya. Berikut adalah wawancara saya dengan Hatim Ja'far Bali, Ketua Umum Muassasa Adillah. وولي عهده الأمين وولي العهد وتوجيهات معالي وزير الحج الدكتور بندر حجر. Tentunya kesiapan pemerintah Arab Saudi dan kesiapan haji tahun ini adalah meningkatkan pelayanan baik itu dari aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan perhajian di tahun ini dan secara umum dan juga khususnya untuk negara Indonesia. Robert, sebagai tambahan informasi, Muassasa Adillah ini merupakan institusi yang melayani haji, mulai dari jemputan, konsumsi, akomodasi, dan lain-lainnya hingga ke pemulangan jemaah haji Indonesia. Lembaga ini berada di bawah Kementerian Haji Arab Saudi. Demikian, Robert, yang bisa saya laporkan dari Madinah, Arab Saudi, kembali ke Jakarta. Baik, masalah visa karena transisi dari sistem yang berlaku di sana. Terima kasih, Prihadi, atas